gitu mereka berbeda. Yesus itu datang dari Bapa. Bapak itu Semua punya datang firman dari dan Bapa. roh. Bapak itu Semua punya firman dan roh. Yang sekarang diutusnya Iya. itu firman. Ya kan? Kalau setelah firman diutusnya baru dia mengutuskan roh. Iya, jadi Terus karena dia kan datang sebagai manusia, artinya sifat kemanusiaannya tidak bisa hilang dari dia, Bu. Jadi Makanya jangan kalau dipaksakan begitu. ketika dia jadi manusia dia harus tetap seperti Bapa, kan tidak juga, kan sudah datang sebagai makanya manusia. ya sudah kalau gitu, mana yang lebih tinggi, Bapak atau Yesus? Sama. Loh, Bapak terikat ruang dan waktu enggak? Ya Bapak jelas. itu nggak diperanakan. Makanya kalau gitu kan nggak sama. Anda Wah, justru jadi menjelaskan kan bahwa gini. Yesus saya belum Ya. selesai. Gini loh Pak, Kalau menurut Martin itu dengan saya kalau menurut diskusi saya, Yesus terbatas. Kalau menurut Yesus Yesus itu terbatas. dua natur. Naturnya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Halo Martin. Halo, selamat malam Uni, selamat malam. Ya, Host. malam brother. Silakan. Mau bertanya atau mau menjelaskan tentang tema, silahkan, nanti saya tanggapi. Ya, Yesus bukan Allah. Ya, kalau kami di Katolik itu mengenal Yesus itu firman-Nya Allah. Bukan Artinya dia Allah. bersatu. Ya, bersatu dengan Allah. Artinya Allah itu punya, dalam bahasa kami itu kan memiliki 3 pribadi kan. Bapa, Putra, dan Dia Roh. Allah atau bukan? Seperti telur ya, di dalamnya ada kulit, ada putih telur sama kuning telur, satu kesatuan itu disebut telur. Kuning telur apakah putih telur? Beda, Kulit telur apakah kuning telur? beda. Mereka berbeda, saling membutuhkan. Apakah seperti itu gambaran Tuhan kalian? Ya, ini kan analogi. Tuhan Jadi, yang berbeda. Makanya, kalau kita membawa analogi, maka analogi itu merepresentasikan penjelasan kita.
Kalau kamu mengajarkan kepada saya bahwa Tuhanmu seperti telur, di mana ada telur, ada putih telur dan kuning telur, tiga hal itu berbeda dan saling membutuhkan. Tanpa cangkang telur, telur itu akan cacat atau berserak. Tanpa kuning telur, dia tidak dikatakan telur sempurna. Apakah Tuhan Anda seperti itu? Saling membutuhkan satu sama lain. Bapa tanpa Yesus tidak bisa jadi Tuhan? Bukan Bapa tanpa Yesus, memang seharusnya mereka itu satu, seperti telur tadi, tidak bisa Satu apa? bisa, kan? Berarti Yesus, kalau seandainya ada cangkang telur, putih telur, dan kuning telur, Yesus bagian apa? Ya, kita anggap saja kuning telurnya lah. Oke. Tanpa kuning telur, bisakah telur dikatakan telur? Tidak bisa. Berarti tanpa Yesus Bapa tidak bisa dikatakan jadi Tuhan. Iya, tanpa Yesus Bapa harus satu kesatuan. Maka waktu Yesus belum lahir ke dunia, Bapa sudah Tuhan atau belum? Ya, Tuhan. Tapi bukankah kuning telur kalau tidak ada, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai telur yang normal? Sekarang kenapa Bapa masih tetap Tuhan ketika tanpa Yesus hadir ke bumi? Kan analogi ini nggak tepat. Enggak. Saya hanya Tetap begini, ada. Martin. Ya, Dia tidak bilang kan Yesus. oke. Coba sebutkan Yesus di dalam Perjanjian Lama sebagai firman di mana tertulis. Di dalam Perjanjian Lama. Sebentar, saya buka laptop dulu ya. Boleh, silakan. Karena Yesus tidak hilang, Bapa itu bisa Teman-teman, di mana hati- saja. Bapa itu bisa Saya di mana hanya saja. bertanya, Bro, membawa analogi. Analogi itu dibawa supaya apa yang kita jelaskan itu semakin mudah dipahami, bukan malah semakin sulit untuk dipahami. Contoh, saya kalau mau menganalogikan, misalkannya hubungan manusia dengan Tuhan, saya tidak akan menganalogikan hubungan suami istri. Ya, saya akan menganalogikan misalkannya hubungan raja dengan dengan raja dengan hambanya gitu. Nah, itu kalau kita dari sisi hubungan, itu salah satu analogi, contoh analogi. Ketika kamu menganalogikan Tuhanmu sama seperti telur, maka nanti analogi itu akan dikritisi. Contoh, kalau kuning telur dan cangkang telur dan putih telur itu saling membutuhkan, apakah Tuhanmu juga saling membutuhkan satu sama lain? Bukan saling membutuhkan, tapi memang seharusnya begitu, bukan saling membutuhkan. Oke, saya tanya dulu sama kamu. Yesus, Bapa, Roh Kudus itu satu apa? Satu hakikat ilahi. Oke. Kamu mengerti arti hakikat itu apa? Keadaan yang sesungguhnya. Oke. Keadaan yang sesungguhnya tentang Bapa apakah manusia? Bukan. Keadaan yang sesungguhnya tentang Yesus apakah dia roh? Iya, sebelum menjadi manusia. Coba tunjukin dalilnya ya, bahwa Yesus itu pernah dikatakan sebagai Yesus padahal dia waktu itu adalah roh. Tadi ketika kamu sudah menjawab bahwa keadaan sebenarnya tentang Bapa bukanlah manusia, itu sudah berbeda hakikat dengan Yesus. Lalu apanya yang sehakikat? Artinya Yesus dalam keadaan yang sebenarnya kan bukan manusia. Sebagai apa dia kalau gitu? Ya, kalau dalam bahasa kita roh, pengertian roh itu kan sesuatu yang tidak kelihatan namun dipercaya ada. Nah, itu Yesus bahasa kelihatan roh. atau tidak? Kan ditanya apa keadaan sebenarnya kan Yesus sebelum datang sebagai manusia. Yang namanya Yesus itu pernah berada dan keadaannya ada itu kapan? Yang namanya Yesus. Ya, sejak kekekalan sebelum datang sebagai manusia. Coba Dia bersama-sama. tunjukin dalil kalau dia pernah ada sebelum dilahirkan. Saya minta tunjukkan kepada saya ada entitas bernama Yesus, entah sebagai apapun itu, tertulis dalam Perjanjian Lama atau sebelum dia dilahirkan. Silakan tunjukin. Ya, kalau ibu tanya nama Yesus sebelum dia jadi manusia, ya tidak ada. Ya, kita bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Setelah dia menjadi sudah. manusia, baru diberikan nama oleh Bapa itu kan melalui Jibril itu. Coba tunjukkan kepada saya ada entitas yang adalah firman yang juga adalah Tuhan dalam Perjanjian Lama. Silakan. Dalam Perjanjian Lama sebentar.
Ini teman-teman ya, mengerikan sekali. Doktrin bisa mematikan akal. Hakikat artinya adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Ketika Bapa bukanlah manusia dan Yesus adalah manusia, itu mereka sudah tidak sehakikat sebenarnya. Tapi ketika si Martin mengatakan bahwa Yesus ini pernah satu sehakikat, yaitu roh, maka ini yang kita minta datanya. Coba tunjukkan kalau Yesus pernah menjadi roh sebelum menjadi manusia. Karena Yesus berulang berkata, Aku anak manusia akan duduk di samping Bapa, manusia akan turun lagi. Yesus tidak pernah mengatakan roh akan turun, dan tidak pernah. Tetapi Yesus berkata tentang dirinya, dia adalah anak manusia. Tiba-tiba ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu dulu adalah roh. Maka harus ada dalilnya. Kalau tidak ada, berarti itu klaim kosong. Sebentar boleh. Boleh. Jadi teman-teman, ya saudara kita Martin ini penganut ajaran Tritunggal. Tapi Tritunggal yang dia maksud tadi itu adalah Tritunggal Oneness. Ketika dia mengatakan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu telur, itu sama saja dia dengan Mikana, yaitu Oneness. Tritunggalnya bukan pribadi, tetapi Tritunggalnya adalah bagian-bagian dari entitas itu. Ya, dan ini adalah ciri-ciri orang yang bentar lagi mau jadi Oneness, bukan Tritunggal. Karena Tritunggal yang diajarkan oleh Tertullianus, yang dikukuhkan oleh Athanasius dan difinalkan abad ke-5 setelah Athanasius wafat, itu mengajarkan bahwa 3 pribadi yang berbeda dianggap satu hakikat. Makanya uno substansi tres persona. Anda. Kuning ya satu Telur itu ya sudah, itu sama monarki modalisme. Enggak, kalau Oneness telur ini yang terdiri dari 3 bagian tadi itu berubah jadi Yesus. Kalau Oneness semuanya, kalau Tritunggal tidak. Kalau kamu ya salah apanya satunya, yang berubah? salah satunya bisa kuningnya, bisa putihnya. Yesus dan Allah Bapa itu hakikatnya apa yang sama? Oke. Yesus dan Bapa itu beda pribadi. Ya pribadinya beda. Hakikatnya satu. Ya hakikatnya satu. Ada berapa itu Tuhan? Pribadinya 2, sifatnya 1. Kamu juga sifatnya sama saya satu, sifatnya sama-sama manusia. Tapi kita ada berapa manusia? 2. Kalau kita Ya sudah. sifatnya beda lah. Oke, sifat Yesus dan Bapa sama? Tidaklah. Bapa mati? Tidak. Bapa mengantuk? Tidak. Sama kalau gitu sifatnya. Beda. Terus apanya yang sama? Kan pribadi Yesus dengan Bapa beda. Yang sama apanya? Sementara saya dan ibu pribadinya sama, perbedaannya sama. Manusia. Pribadi kita beda. Pribadi kita beda, hakikat kita yang sama, itu sama-sama manusia, dan kita ada 2 manusia. Kalau Yesus dan Bapa yang sama apanya? Ya, sifatnya, semua yang dilakukan Yesus dari Bapa kan. Sifatnya sama. Sifat Yesus dan Bapa sama. Iya, soal menjalankan ajaran itu, bukan soal pribadi. Yesus patuh kepada Bapa. Apakah Bapa patuh kepada Yesus? Tidaklah. Kan dalam misinya itu Yesus harus Terus mendengar. apanya yang sama? Sifatnya udah beda. Yang satu patuh kepada Bapa. Bapa tidak patuh kepada Yesus. Yesus lapar, mengantuk, dan mati. Bapa tidak. Lalu apanya yang sama? Ya, Bapa Sifat tidak bisa apanya yang kepada sama? Yesus.
Ya kalau gitu sifat apanya yang sama? Ya soal ke apa? Soal apa? Dalam misi menjalankan tugas itu, semua yang didengarkan Yesus dari Bapa semuanya. Itu bukan sama sifatnya, itu patuh kepada Bapa. Iya, tercermin dalam sifat, sikap ya kan? Iya, yang sama itu sifat, katanya tadi Martin bilang. Saya sudah tanya, sifat Yesus itu patuh kepada Bapa. Sementara Bapa tidak perlu patuh kepada Yesus. Itu udah beda, Dek. Coba gini Martin. Kenapa diskusi itu antara agama satu dengan agama lain itu terkadang stagnan, tidak maju, dan terkadang debat kusir? Dikarenakan ada salah satu di antara pendiskusi atau mungkin keduanya itu keras kepala, keras hati, bahkan menentang kebenaran itu sendiri. Saya tahu kamu sudah paham sebenarnya. Cuman karena kamu mempertahankan keyakinan, makanya kamu tidak keluar dari pernyataan itu gitu loh. Saya ngerti sekali, kamu udah paham bahwa yang namanya sehakikat itu adalah antara kamu dan Yonatan Nandar. Maka kamu sehakikat dengan Yonatan Nandar, satu hakikat, tapi tidak bisa dikatakan satu manusia, tetap dua manusia. Karena pribadinya berbeda dan kepribadiannya pun berbeda. Kalau kamu belajar biologi, kamu dulu pernah belajar klasifikasi, ordo, dan juga spesies. Kalau kamu pernah belajar itu adalah pembelajaran tentang ontologik sebenarnya. Sehakikat itu sama-sama memiliki hakikat kebenaran yang sama, keadaan sebenar-benarnya yang sama. Keadaan sebenar-benarnya tentang saya adalah manusia, kamu juga, maka kita tetap dua manusia. Sama seperti itu. Keadaan sebenarnya tentang Allah Bapa adalah Tuhan, maka Yesus juga keadaannya sebagai manusia, dia juga adalah Tuhan. Maka sebenarnya ada dua Tuhan di situ, dan kamu penganut triteo setara. Tapi kalau kamu perumpamaan tadi adalah telur tadi, maka ini masuk ke monarki modalisme atau oneness. Oneness. Karena tidak ada tiga pribadi yang berbeda di situ, tapi bagian-bagian menjadi satu pribadi, yaitu pribadi telur lah gitu. Hati-hati. Trinitas itu sebenarnya adalah ajaran Triteos yang ditutupi dengan kata tunggal. Triteo setara sebenarnya. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tiga-tiganya memiliki hakikat yang sama sebagai Allah, tapi berbeda pribadi dan kepribadian. Maka sebenarnya kalian penganut Tritunggal adalah orang-orang yang politeis, yang tidak mau mengakui kepoliteisan, tetap mengaku sebagai tunggal, Tuhannya tunggal gitu. Ibarat kata tuh tidak jujur gitu, masih mending jujur yang salib. Kalau kalian ibarat kata makan bakwan 3 ngakunya 1. Ini Bu. Ini Iya, secara Martin mending tanya aja. Mending Martin tanya aja ya. Gini, secara akal di perjanjian lama juga dikatakan bahwa Allah itu menggambarkan, membuat manusia itu sesuai gambar dan rupa mereka kan. Artinya dalam pikiran saya itu bahwa Allah itu sampai semua alam semesta ini ada bumi, matahari dan sebagainya pasti adatnya yang tidak bisa kita jelaskan, yang tapi kita percaya ada. Bukan kosong-kosong terus tiba-tiba Iya, ada di bumi. Pasti ada zatnya Allah itu. Kemudian zat dari Allah itu sendiri yang datang sebagai Yesus. Ada bagian dari Allah itu sendiri yang datang sebagai Yesus. Jadi Allah itu tidak kosong, dia ada zatnya. Ketika bagian dari Allah itu menjadi Allah lain, maka ada berapa Allah pada waktu itu? Gimana? Saya berbicara, maka pembicaraan saya menjadi unirifa. Ada berapa unirifa? Ya, 1. Pembicaraan saya sudah jadi unirifa. Dan saya tetap menjadi unirifa. Satu lah. Saya unirifa. Saya berbicara, perkataan saya berubah menjadi unirifa. Saya tetap jadi unirifa. Maka ada berapa unirifa, Martin? Jujur.
Maksudnya perkataan ibu jadi sosok baru begitu. Oke, saya ganti pertanyaannya. Saya adalah Uni Rifa. Saya ambil rambut saya letakkan di tanah lalu berubah menjadi Uni Rifa. Maka ada berapa Uni Rifa? 2. Tuhan Martin yang Bapa berkata, perkataannya menjadi manusia. Sementara Bapa tetaplah Allah Bapa yang tidak berubah menjadi apapun, tetap adalah roh yang memiliki sifat ketuhanan. Maka ketika firman-Nya menjadi manusia yang juga adalah Tuhan, ada berapa Tuhan Martin pada waktu itu? Kalau antara Bapa dan Yesus ya tetap satu. Apa? Ya satu Tuhan. Tuhan itu gelar, berarti sama-sama Tuhan gitu. Ya karena Yesus sebagai yang kelihatan punya fisik tidak bisa dijumlahkan dengan yang tak terjangkau. Kan kalau kita udah masuk Kok nggak bisa rumus dijumlahkan? matematika, Yesus itu ya cuma satu. iya, ketika Emang ada kita Yesus pakai- lain? Kita pakai rumus matematika kan tidak bisa. Allah kan tidak tak Saya terhingga. tidak pakai rumus matematika. Saya hanya menanyakan entitas. Ada berapa? Kenapa diturunkan Mika? Bukan diturunkan. Bentar ya Martin ya. Jadi gini Martin. Ya. Ya. Ya, halo. Mika. Ya, assalamualaikum. Lanjut lah. Oke, suaranya oke, originalnya gini ya. Oke, gini Martin. Allah Bapa itu esensinya manusia atau roh? Roh. Allah Bapa itu yang esensi roh tersebut itu terikat ruang dan waktu enggak? Tidak. Maka ketika Allah Bapa berfirman, firman-Nya menjadi manusia, terikat ruang dan waktu enggak manusia tersebut? Iya. Pada saat Allah Bapa tidak terikat ruang dan waktu, Yesus terikat ruang dan waktu enggak? Iya, terikat. Nah, pada saat Yesus terikat ruang dan waktu, Allah Bapa terikat ruang dan waktu enggak? Tidak. Pertanyaannya adalah, apakah Allah Bapa dan Yesus sama? Setara? Satu. Setara. Kalau Bapa tidak terikat ruang dan waktu, dan Yesus terikat ruang dan waktu, di antara Allah Bapa dan Yesus siapa yang terbatas? Yesus sebagai manusia. Oke, maka Jadi, pertanyaannya Pak, apakah setara? Tahu Saya perbedaan tanya Bapa sama dengan Martin dulu. Tuhan Yesus? Silakan. Tahu Apa perbedaan Bapa dengan perbedaannya? Tuhan Yesus? Ya makanya kalau gitu mereka berbeda. Yesus itu datang dari Bapa. Bapa itu Semua punya datang firman dari dan Bapa. roh. Bapa itu Semua punya ada- firman dan roh. Yang sekarang diutusnya Iya. itu firman. Ya kan? Kalau setelah firman diutusnya baru dia mengutuskan roh. Iya, jadi Terus? karena dia kan datang sebagai manusia, artinya sifat kemanusiaannya tidak bisa hilang dari dia, Bu. Jadi Makanya jangan kalau dipaksakan begitu. ketika dia jadi manusia dia harus tetap seperti Bapa, kan tidak juga, kan sudah datang sebagai Makanya. manusia. Ya sudah kalau gitu, mana yang lebih tinggi Bapa atau Yesus? Sama. Loh, Bapa terikat ruang dan waktu enggak? Ya Bapa jelas. itu nggak diperanakan. Makanya kalau gitu kan nggak sama. Anda Wah, justru jadi menjelaskan kan bahwa gini. Yesus saya belum Ya. selesai. Gini loh Pak, Kalau menurut Martin itu dengan saya kalau menurut diskusi. saya, Yesus terbatas. Kalau menurut Yesus Yesus itu terbatas. dua natur, naturnya dua. Yesus Yesus itu terbatas. Bapa itu satu, ilahi. Yesus Oke, terbatas Bapak punya di natur. dunia. Bapak punya natur kemanusiaan nggak? Enggak. Yesus punya natur kemanusiaan? Iya, gara-gara diperanakan. Ya kalau gitu samanya di mana? Hah? Sama-sama Kalau ilahi. gitu berarti Kan ada berapa firman ilahi di situ? Allah, ilahi.
Iya, kalau gitu ada berapa ilahi di situ? Hah? Ya satu. Kalau gitu- Bapak itu punya firman dan roh satu. Satu Ya kan? apa? Ulangan 6 ayat 4. Iya, Allah satu itu adalah apa? Tuhan, Tuhan itu adalah Esa. Iya, satu apa Yesus dan Bapa? Satu. Ya sama seperti Ripa. Ini tubuh Ripa, ini roh Ripa, ini apa jiwa Ripa. Itu semua Ripa. Kok Oke, kalau dibeda-bedakan? gitu Yesus dan Bapa sama. Satu. Ini Kok- firman Bapa, ini roh Bapa, ini Bapa. Semua itu Bapa, namanya Yesus. Waktu Yesus mati di tiang salib, Bapak ikut mati nggak? Enggak. Karena yang mati itu daging, bukan Katanya- Bapa, bukan roh. Oke, oke. Kalau Berarti kalau, kamu kalau di- roh itu nggak bisa disalibkan, Ripa. Oke, berarti kamu ditebus daging ya, bukan ditebus Tuhan Hah? ya? Loh, itu kan kehendak Bapa. Bapa itu roh, menyuruh firman-Nya Iya. ke dunia, menjelma Iya, menjadi berarti- manusia, dan manusia itu disalibkan. Kalau roh nggak Berarti bisa Kak- disalibkan. Ya Gimana udah, caranya kalau roh gitu- disalibkan? Coba logikanya gimana? Iya, memang tidak bisa roh disalibkan. Yesus bisa Iya, disalibkan. makanya jadi Ya daging. udah. Nah, makanya kalau begitu kamu dosamu ditebus sama daging, bukan Tuhan yang menebus dosa kamu, tapi daging yang Alah, menebusnya. kehendak Bapa. Kamu ngerti nggak kehendak Bapa? Hah? Kehendak Bapa tahu nggak ngerti kehendak Bapa? Yesus Kehendak datang ke dunia keinginan. untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ngerti? Iya, Yesus datang ke maka- dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Udah? Itu siapa yang memerintahkan Bapa? Habis Lalu- perintahkannya nanti apa firman, diperintahkannya Roh Kudus. Sekarang ini zaman Roh Kudus. Ngerti kan? Lalu kemudian Dari yang sumber mati sama, menebus gitu. dosamu Tuhan Hah? atau daging Tuhan? Bapa Yang mati menebus. supaya setiap orang yang percaya kepada Bapa tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa yang memberitakan itu semua. Bapa itu sumber Coba. dari segala-galanya. Itu sumber Bapa dari yang Bapa. memberitakan maksudnya Bapa. gimana nih? Bapa yang Ya, Bapa sumber dari segala-galanya itu Bapa. Iya, Yesus Dalam sumber Bapa ada segala-galanya firman, dalam enggak? Bapa ada roh. Ngerti? Yesus sumber segala-galanya enggak? Apanya? Iya, Yesus itu kan Bapa itu. Bapa itu ada firman, ada roh. Oh, berarti Yesus adalah Bapa. Bapa itu. Nah, Ketika namamu Yesus lahir yang kau di dunia, berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Bapa itu namanya Yesus. Yang nampak berarti Yesus itu adalah firman. berarti Yesus adalah Bapa. Yesus itu adalah firman Bapa. Yang datang Bapa ke atau dunia. firman Bapa? Firman Bapa di dalam Oh, bukan di dalam Bapa. itu ada firman, firmannya lah datang ke dunia. Oh, berarti Yesus bukan Bapa. Nah, Bapa, firman Bapa. Loh, Ya kan? katanya firman Bapa. Jiwa Rifa, tubuh Rifa, roh Rifa. Yesus semua itu Rifa. firman Bapa apakah Bapa? Apanya? Yesus Firman itu firman Bapa, Bapa apakah yang Bapa? menjelma menjadi manusia. Perbedaan Iya, Bapa firman- dengan firman yang menjadi manusia, Bapa tidak diperanakkan. Makanya Bapa itu bukan dua natur, satu natur roh. Yohanes Terus? 4 ayat 24. Terus gimana samanya Bapa dan Yesus? Apa? Ya orang dia satu Gimana sih? kesatuan. Loh, Riba, kamu aja menceritakan jiwa Riba sama perbedaannya. tubuh Riba nggak satu. Satu tapi Hah? beda. Ya udah, Satu roh tapi Riba beda. sama tubuh Riba nggak satu kan satu. Ya kan? Iya, karena roh dia dan satu jiwa berarti kesatuan, saling nggak bisa membutuhkan. dipisahkan, Riba. Hah? Oke, berarti di dalam tubuh Yesus ada Bapa. Di dalam Yesus itu ada Bapa, ada Oke. roh Bapa juga ada dalam dia. Oke. Jadi gini Waktu ceritanya Yesus- ya. Waktu Yesus Yesus menyusu itu kepada keluar Bunda dari Maria, dalam diri apakah Bapa. Bapak? Iya. Waktu Yesus menyusu kepada Bunda Maria, apakah Bapak ikut menyusu? Enggak, karena begini Loh, ya. kemana rohnya? firman. Kemana rohnya itu? Jadi gini, pertanyaanmu itu gini kan, ketika ya kan firman itu menjadi jadi manusia, berarti di sorga kosong gitu, nggak ada Allah. Salah. Enggak. Itu Kan saya nggak nanya ada itu. Bapa di sana, tapi Saya firmannya nggak yang nanya itu. keluar. Jadi keluarnya yang firmannya yang keluar. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya adalah Yesus Iya, itu Bapa sama. bukan? Yesus Apanya? Bapa bukan? Yesus Bapa Di bukan? dalam- jadi gini di dalam jadi kan gini firman tadi kan keluar dari dalam diri Bapa udah menjadi manusia kan gitu. Jadi kalau Terus firmannya sama- keluar dengar dulu, kalau firmannya keluar dari dalam diri Bapa, jadi Bapa nggak punya firman lagi. Kan Bapa Masih punya punya firman. Masih. jadi gini biar kamu mengerti ya Bapa itu membelah dirinya menjadi dua. Oh, membelah diri. Iya. Berarti jadi satu dua. ke sorga, satu ke Berarti dunia. dua. Berarti memang Ya. dua Tuhannya. Tapi namanya firman, bukan apa? Firman yang menjadi manusia.
Ngerti? Membelah diri jadi dua berarti ada berapa Tuhan? Jadi kalau seandainya firman itu datang ke dunia, berarti Bapak nggak punya firman lagi. Coba siapa yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi Pak Semangat ini, XX atau Martin atau Mas Aldo? Siapa yang mau menanggapi di antara Iya. ketiganya? Sudah kayak Jadi, Martin? ya Abu membelah diri. Martin silakan tanggapi artinya Bapak itu tidak Semangat ada ya. dalam Alkitab ya, membelah diri menjadi dua itu tidak ada. Dia cuma gini, Yohanes 8 ayat 42. Ya kan? Kalau Allah itu Bapamu, aku datang dan keluar dari dalam diri Allah. Ngerti? Berarti selama ini dia Silakan. ada dalam diri Allah. Pak Martin bisa bergantian. Allah, Pak. Iya, jadi kalau firman itu keluar dari dalam diri Bapak, lanjut saja. ya kan, berarti Bapak nggak punya firman lagi, kan lucu. Buktinya inilah anakku yang kukasih, dengar kali ini. Berarti Bapak punya firman juga, ngerti kan? Ngertos. Siapa Pak Semangat izin boleh saya ngomong? Ini ada 3 orang Kristen, ada Martin, ada XX, ada Mas Aldo. Iya. Ada yang mau menanggapi? Pak gantian dulu ya Pak ya. Mereka dari tadi diam loh ya. Oke, mereka orang Kristen loh, ada 3 orang. Siapa yang mau menanggapi Pak Semangat? Martin, XX atau Mas Aldo? Silahkan. Siapa dulu? Ya Pak Aldo, silakan Pak Aldo. Oke. Ya, Martin kalau- nggak mau menanggapi? Mas Aldo silakan. Iya, kalau saya nanggapi apapun tafsiran atau ajaran dari Pak Semangat itu saya hormati ya Pak. Cuman ya, kalau kita lihat di dalam topik malam hari ini, Yesus bukan Allah, itu pada saat Bapak itu menjelaskan kepada saudara Muslim ya, harusnya jangan pakai kata Allah, pakai kata Tuhan atau Sang Bapa begitu aja gitu. Karena memang Yesus itu bukan Allah, Bapa itu juga bukan Allah. Hebat kali. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi itu kau hilangkan firman ayat Yohanes 1 ayat 1 itu. Mana sih kamu? Terjemahan yang Terus- Bapak baca itu salah. Bukan Terus bukan ulangan 6 itu, terjemahannya. ulangan 6 ayat 4 itu, ya kan, Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Esa. Itu kamu mau hilangkan. Berarti Ya, itu interpretasimu harus salah. Itu harus Kalau- dihilangkan. Interpretasimu Terjemahan. salah. Kalau Yesus adalah Itu Bapa, tetap berarti itu, itu firman itu nggak merujuk bisa ke dihilangkan. Yohanes. Kalau Hukum Yesus Taurat adalah aja Bapa, nggak bisa dihilangkan, itu merujuk apalagi- ke Yohanes. Oh, Pak Semangat, Pak Enggak, Semangat. saya nggak tolong bicara santai, Pak tentang Semangat. Gantian ininya ya. teksnya, Pak. Saya bicara tentang Oke. terjemahannya. Terjemahan yang Bapak baca itu yang salah. Iya, tapi kan orang kok kamu gara-gara kamu itu imanmu terserah kamu lah ya. Malaikat aja bilang Yesus itu Tuhan. Ya kan, berarti saya dan malaikat satu iman. Kau berarti sama dengan malaikat nggak satu iman. Ngerti kau itu? Iya, kalau Tuhan itu bagus ya Pak ya. Oh. Tapi kalau Bapak bilang Yesus adalah Allah atau Bapak adalah Allah, itu tidak ada dalam dokumen Kristen informasi itu. Itu menurutmu. Aku nggak percaya sama kau. Aku percaya sama malaikat. Aku iman malaikat sama imanku sama. Iya kan? Hari Iya, ini ya, telah gini. lahir Kristus Tuhan. Ya kan? Aku bilang Yesus itu Tuhan. Karena apa? Karena dia adalah berasal dari Bapa. Bapa itu kan Allah. Ya Bang Aldo gini, Iya. Bang Aldo. Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Itu aja titik. Ya, Jangan untuk diapakan. kepentingan diskusi kita pahami saja Allah itu sang sumber lah. Kalau masalah terjemahan itu Tuhan itu juga terjemahan juga di aslinya tidak ada kan. Ya sama saja Allah dan Tuhan itu sama-sama terjemahan. Makanya selama ini kalian itu menjelaskan sama orang muslim itu nggak bisa. Gara-gara kalian itu tadi. Kalian beda-bedakan Yesus dengan terus terang aja ya, aku dan Yesus itu dua. Kalau Yesus bersama dengan Bapa itu satu. Nggak bisa, nggak dua itu. Itu kan jelas itu. Aku dan Bapa satu kata Yesus. Terus kata Yesus, kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Berarti ini firman Bapa, ini tubuh Bapa, ini roh Bapa. Sebentar lah, ini zaman sekarang ini yang diutus Bapa itu ada rohnya, bukan lagi firman. Ngerti? Jadi kan gini, Roh Kudus itu berbeda karena denom. jadi ingat, Banyak denom. Roh Kudus itu tidak bisa berbuat di luar daripada firman. Itu titik. Ya kan? Nggak bisa. Bahkan Yesus pun tidak bisa berbuat di luar daripada kehendak Bapa. Karena dia diperintahkan oleh Bapa. Orang dia satu kok. Ini tubuh Ripa, ini jiwa Ripa, ini roh Ripa. Ini semua Ripa gitu. Ngerti kan?
Jadi nggak susah loh ngertikannya itu. Cemana sih? Boleh aku tanya Pak Semangat ya. Oh, boleh. Ketika roh Ripa meninggalkan tubuh Ripa jadi apa Pak? Ketika Roh Ripa meninggalkan tubuh Ripa jadi apa? kalau dari segi manusia ya, tubuh Ripa itu hanya seonggok daging, ngerti? Seonggok daging. Ya, kalau rohnya keluar dari dalam tubuhnya dia hanya seonggok daging. Tapi kalau bicara tentang Allah, firman itu keluar dari dalam Allah. Firman itu, Bapak itu masih memiliki firman karena dia membelah dirinya menjadi dua. Makanya dia bilang kan, inilah anak tunggalku, tidak dua. Anak tinggal. Maka kalau kita ketika kita percaya kepada Yesus, kita kan jadi anak Allah, tapi anak angkat, bukan anak tunggal, anak angkat. Anak pungut. Iya. Anak pungut, boleh lah. Iya, jadi bukan anak tunggal karena hanya Yesus lah yang dibelahnya dari dua, itulah anak tunggalnya gitu, ngerti kan? Nanti dengar ya, ketika Stefanus melihat Yesus keluar dari dalam diri Bapa, berdiri di samping diri Bapa, ya kenapa Yesus keluar dari dalam diri Bapa dan berdiri di samping sebelah kanan Bapa? Karena Stefanus itu diselamatkan oleh Yesus, bukan diselamatkan oleh Bapa. Dia diselamatkan oleh Yesus, maka Yesus itu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang diselamatkannya. Makanya kata Yesus kan itu, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kenapa? Yang bekerja itu adalah keilahian daripada Yesus. Keilahiannya itu menyertai dia sampai akhirnya mau mati pun si Stefanus itu dinyatakannya. Itu menyatakan ketanggung-jawaban Yesus. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi itu harus kita pegang. Iya kan? Itu tanggung jawab Yesus sampai ke situ gitu, ya kan? Dia tidak akan membiarkan kita. Kamu adalah bait Allah, Allah ada dalam dirimu. Sampai menghancurkan bait Allah akan menghancurkan, kata Yesus. Pak Semangat, jangan sesuai nama kali dong ya, karena gantian ini juga ada XX, ya, ada Martin, ada Bang Aldo, ada Bang Wangi. Nanti naik darahnya, hati-hati. Tengah malam lagi, susah ambulan nanti jemput rumah nggak ada. Pokoknya gini aja lah ya, kita saling merenungkan aja ya. Apa yang saya sampaikan itu kita renungkan aja ya kan. Saya pun juga. Coba tunggu bentar dulu Pak, dengar dulu aku ngomong. Kita tanya dulu sama teman-teman yang di bawah, kalau ngerti ketik 1, kalau nggak ngerti ketik 2 ya. Kita tanya dulu, kalau ngerti apa yang disampaikan oleh Pak Semangat, ketik 1, kalau nggak ngerti ketik 2, biar kita lihat dulu penonton yang menilai Pak. Jadi kan gini ya, kenapa kekristenan itu sabar dulu Pak, sabar dulu Pak. Pengertiannya beda-beda. Bapak sabar Pak, sabar. Ada aliran Metodis, Calvinis, Lutheran, ya kan? Pak, ada sedikit turun. Bapak sabar dong ya, ini ada XX, ada Martina. Kita tanya dulu XX. Bang Martin. Jadi Pak, bentar Pak, bentar dulu. Intermezzo ya. Ya kan, Sabar ke dulu, surga itu Pak. nggak gandengan tangan loh, ke surga nggak gandengan tangan, masing-masing kita ke surga ya. Jadi kita usahakan sendiri Sabar keselamatan Pak, kita. belum ada surga di Kristen sekarang. Apanya? Iya, tapi Firdaus sudah ada kan, hari ini kau ada bersamaku di Firdaus katanya, orang sebelah kanan. Pak, gantian Pak, hargai saudara Bapak yang Kristen yang lain loh, bukan cuman Bapak yang ingin didengarkan di sini. Martin dari tadi diam, XX dari tadi diam, Mas Aldo sampai turun loh gara-gara Bapak loh. Ini Wangilion belum ngomong, jangan Bapak seperti itu. Mereka juga pengen bicara loh Pak. Kenapa Bapak saja tadi yang bicara loh? Kasihan loh mereka loh, duduk di sini cuman diam doang. Oke, kita lanjut sama Gantian. Martin. Nah, silakan Bang Martin ditanggapi bahwa Bapak membelah diri. Jadi itu nggak ada dalam Alkitab ya, yang ada Iya, keluar ya, Yohanes 8 berarti ayat Bapak 42 ya. Bapak Astagfirullahaladzim. Ya. Pak, tadi itu yang disuruh bicara Martin, menanggapi pernyataan Bapak bahwa Bapak itu membela diri. Pak, izinkan orang lain menanggapi juga loh Pak. Ya udah tuh. Gimana ya? Jadi gini Pak, dalam Bible Bapak. Kalau saya jujur tidak ada, itu tidak ada tertulis. Sang Bapak membela diri itu tidak tertulis. Nah, tapi boleh nggak jadi boleh nggak kita menyampaikan yang tidak ada tertulis itu XX? Tidak.
Tidak. Menurutmu Martin, boleh nggak kita menyampaikan yang tidak tertulis di dalam Saya Lukas? rasa Bapak semangat ini salah menyampaikannya itu. Nah, kalau salah itu datang sekarang ini aja, bentar-bentar, atau Pak. firman aja ya, Yohanes 8 ayat 42 lah coba. Pak, sebentar dulu. Nah, aku mau bertanya Kasih apa, Saudara? kesempatan orang Kristen lain juga untuk berbicara. Mereka juga punya hak yang sama dengan Bapak. Nah, ini aku mau tanya kepada saudaraku Martin dan SX. Apabila tidak ada yang tertulis, maka disampaikan di muka umum, berasal dari Tuhan atau dari iblis itu? Ya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Kita terlalu semangat makanya apa? Nah, itu ya, nggak boleh kita menyampaikan apa yang tidak tertulis, ya. Dijelaskan tidak boleh mengurangi dan menambah firman Tuhan. Ya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Bapak, penyesatan di sini, kasihan di sini banyak orang Kristen yang nonton Itu Bapak. tadi interpretasi, ngerti? Interpretasi dari Yohanes 8 ayat 42. Di aku datang dan keluar. Maksudnya gimana? Aku datang dan keluar. Gitu. Berarti dia selama ini ada di dalam kan? Pak, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak amuba, Pak? Bapak tahu nggak amuba? Amuba membelah diri, dia tetap amuba. Nah, kalau Bapak bilang Bapak membelah diri, berarti Yesus bukan Yesus, tapi Bapak juga, ada dua Bapak. Coba terjemahkan. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, apa itu coba? Enggak, gini, Bapak tahu nggak yang membelah diri itu seperti apa? Ketika ada pembelahan diri, dia tetap dengan sosok yang sama, itu amuba namanya. Kita ya. Hah? Iya, masing-masing aja kita gitu kan. Karena kan masing-masing kita ke sorga kan berdasarkan iman kita ya. Yang jelas saya dengan malaikat satu iman ya. Yesus itu Tuhan. Pak, bisa nggak kami juga ngobrol dengan Martin, XX, dan Ewangelion? Boleh? Boleh. Kalau Oke, gitu Bapak saya keluar aja dulu. dulu ya, karena saya udah nggak dibutuhkan Oke, lagi boleh. ya. Iya, Pak. Iya, Dari boleh. tadi, Pak. Kok Boleh, bisa, Pak? Dari isi, Pak, kami berharapnya Bapak turun ya. Kasihan saudara kami yang lain, Pak, nggak dikasih kesempatan bicara. Mereka kan ingin berdiskusi juga, Pak. Mereka dari tadi sopan-sopan gitu loh. Ya, dan yang kedua, ini ya, dia tuh bisa menimbulkan apa? Menyakiti hati saudara-saudara kita yang seperti Yang lain. Martin. Iya, itu makanya lebih bagus turun gitu loh. Karena Jadi dia mengatakan Bapak membelah diri. nah, itu. Nah, yang kedua itu memang nggak ada tertulis, tapi bagaimanapun kita tidak boleh namanya mentafsirkan sendiri, mengartikan sendiri, memaknakan sendiri. Kasihan teman-teman yang Kristen yang lain. Kita itu berusaha untuk diskusi by data, bukan by dusta gitu. Lanjut eksek, mana tahu ada yang mau dipertanyakan Kurni Riva atau Bang Martin atau teman-teman yang lain atau Bang Wangi. Ini ada Ewangelion Silakan. nih. Lanjut. Silakan, mending teman-teman nanya aja sih ya. Kan, Wangli mau nanya juga boleh. Iya, halo Uni. XX, silakan. Saya hanya menanggapi temanya Yesus bukan Allah. Ya, saya setuju. Karena Yesus bukan Allah, Yesus firman Allah, tapi untuk Allahnya tidak. Oke, thank you. Sumbernya itu Selesai. dari firmannya itu. Oh, ada yang mau bertanya sama XX ini. Berarti XX tidak ini ya, tidak sepakat dengan ada perkataan ini berarti ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bagaimana Bang? Kan ada beberapa daripada apologet Kristen kita atau pendeta kita yang mengatakan seperti ini, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berarti itu nggak sepakat dengan kamu ya? Saya sepakat. Sepakat? Ya, Tadi Yesus bukan Allah. kalau Yesus itu bukan Allah, bukan kalau sang sumber, maksudnya begitu. Tapi dari firman sang sumber, sang Bapa itu begitu. ketika dikatakan Yesus kan ini, sesuai temanya. ketika dikatakan ini
Allah Putra itu merujuk kepada siapa? Bagaimana Bang? Ketika ada yang perkataan Allah Putra itu merujuk kepada siapa? Itu kan Allah Putra dan Roh Kudus, iya kan? Itu kan dipisahkan, tidak digabungkan. Oke, lanjut Uni. Bising-bising. Nah, Allah Putra dan Allah Bapa itu ada Dua. berarti kamu penganut 3 Allah. Tidak. 2 Allah. Satu. Tapi kan Tadi ada 2. Sang Allah itu, Sang Bapa itu kan begini Uni. Aduh, maaf Iya. kawan-kawan. Kalau saya salah minta maaf. Saya percaya Sang Bapa itu punya firman dan roh. Firmannya itu yang menjadi manusia, dialah Yesus. Tapi dibilang Yesus itu Sang Allah, Sang Bapa itu yang saya tidak setuju. Maksudnya begitu. Karena Yesus itu berasal dari firman. Oke. Dan Yesus juga terbatas. Mau nggak saya bantuin kamu Menurut saya. menjelaskan? Saya belajar pemahaman Kristen gereja Konsili Nikea. Kristen Tritunggal menurut Tertullianus itu uno substansi tres persona. Pahami itu dulu. Nah, cara mendeskripsikannya itu kalau kamu lihat seperti segitiga. Tahu segitiga? Iya. Mereka tuh 3 sisi yang berbeda. Father is not Son, Son is not Holy Spirit, but they are God. Tiga-tiganya God. Sebetulnya mau tidak mau, terima tidak terima, secara ontologik ini pemahaman triteo setara. Betulnya Martin bukanlah XX, XX bukanlah Mika, Mika bukanlah Martin. Tapi satu hakikat manusia. Maka berapa manusia di situ? 3. Nah, begitu juga dengan Tritunggal, sama persis. Satu hakikat, 3 Yes. pribadi yang berbeda. Iya, makanya saya percaya. Ini saya ya, kalau untuk teman lain saya kalau salah pemahaman juga mungkin maafkan saya, karena saya juga bukan pendebat, hanya mau naik bertanya jadi mau ditanya. Kalau menurut saya Yesus itu Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, Sang Bapa juga Tuhan, 3 tapi 1. Nah itu Berarti ada berapa Tuhan? pemahaman saya begitu. Berarti Martin ada berapa Tuhan yang diyakini? 3 tapi 1. Karena Roh Kudus juga Tuhan, firman yang menjadi manusia itu juga Tuhan, Sang Bapa itu juga kan Sang Sumber Tuhan. Jadi ada 3 tapi 1 kepada Sang Sumber itu, merujuk ke Sang Sumber itu. Sebenarnya kalau XX itu jujur, kalian itu sebenarnya penganut triteo setara. Kenapa aku bilang triteo setara? Teosnya 3, setara kedudukannya, tapi mereka berbeda. Sama seperti analogi saya tadi. Riva bukanlah XX, XX bukanlah Mika, Mika bukanlah Riva. Dan kita satu hakikat, hakikatnya manusia. Sama seperti tadi, Yesus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah Yesus, tapi hakikatnya adalah Tuhan. Maka Tuhannya ada 3. Jadi teman-teman Kristen ini sebenarnya penganut yang Tritunggal Coba, Uni. setara. Itu sebenarnya triteo setara. Minta maaf. Minta maaf ini. Saya mau tanya dengan temanya ini. Coba Uni tolong jelaskan, Yesus bukan Sang Allah itu, Sang Oke. Bapa itu. Ini kan Uni Oke, bikin kita tema, jadi definisikan dulu. Coba saya ingin tahu. Oke.
Kita definisikan dulu ya XX ya, Yesus bukan Bapa ya, Yesus bukan Allah ya. Oke, Sesuai tema kita ya, harus ya. definisikan dulu dekku ya, dengan kepala dingin dan cara yang sangat jujur dan berusaha sejujur mungkin menggunakan kaidah ilmiah. Boleh? Boleh ya? Siap. Iya boleh. Pertama kita pahami dulu Allah. Sebenarnya diksi yang tidak pernah ada dalam Bible. ALLAH ini adalah kata yang hanya muncul di Al-Quran, diserap oleh KBBI dan dijelaskan dalam KBBI sebagai nama Tuhan. Tapi umat Kristen memahami bahwa Allah ini adalah gelar kepada entitas tertentu. Semoga paham ya dengan ucapan saya. Coba di-mute dulu. Di-mute dulu. Oh iya siap. Nah, jadi sebenarnya adalah Allah dalam paradigma kekristenan itu adalah gelar kepada sang sumber, yaitu Bapa. Jadi sang sumber ini yang namanya itu diwakili oleh 4 huruf suci tetragramaton Yod He Vav Ve, itu dipanggil dengan Allah, dipanggil dengan Bapa, dipanggil dengan sang sumber. Nah, Yesus dalam kaidah Kristen mainstream mayoritas bukanlah Allah Bapa, tetapi adalah firman yang menjadi daging, memiliki 2 natur, sifat keilahian dan sifat kemanusiaan. Tapi menurut Kristen dia juga adalah Tuhan atau Allah Putra. Nah, begitu juga penjelasannya dengan Roh Kudus. Maka sebenarnya kalau betul-betul kita jujur, yang paling jujur, saudara-saudara Tritunggal itu sebenarnya penganut Triteo setara. Berbeda dengan Mas Aldo pada akhirnya tanpa sadar menganut paham Triteo subordinat. Triteo subordinat maksudnya apa? Dia percaya 3 teos, tapi teos pertama lebih tinggi daripada teos kedua. Ada teos yang lebih tinggi daripada yang lain, itu yang disebut dengan subordinat. Berbeda dengan Edis. Edis itu pahamnya adalah triteos subordinat. Ya, dia mempercayai bahwa Yesus punya Tuhan. Sebagai Allah, Yesus dan keilahiannya dan kemanusiaannya itu punya Tuhan. Maka Edis penganut triteo subordinat tanpa disadari. Aliran ini dulu berkembang dari aliran Arian atau aliran Arianisme, di mana penganut aliran Arianisme ini menyatakan hanya satu entitas yang menjadi sang sumber. Maka selain sang sumber bukan sang sumber. Paham ya? Selain sang sumber. Ini siapa yang double ini? Wangilion di mute dulu ya. Dengar ya. Sang sumber itu tidak mungkin lebih dari satu. Kalau sang sumber lebih dari satu, maka dia bukan sang sumber. Sang sumber itu atau prima causa atau causa prima itu haruslah satu-satunya. Maka dengan menyatakan bahwa Bapa adalah sang sumber, itu menafikan kedudukan Yesus setara dengan Allah Bapa. Makanya ada aliran Yohanes Mikana yang mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Jadi Yesus adalah Bapa yang menjadi daging. Jadi memang ada aliran-aliran yang berbeda di antara kekristenan itu tahun by tahun, masa by masa. Diawali dengan munculnya perdebatan antara aliran Arius dengan Athanasius, dan kemudian ada Ebione, Basilides dan lain-lain. Begitu. Ya, XX harus dipahami bahwa memang secara sejarah Kristen itu muncul banyak aliran pemikiran. Ada yang namanya aliran Nestorius, dari ajaran Nestorian, yang memahami bahwa kalau tidak salah itu Yesus itu ada 2 pribadi yang berbeda di dalam dirinya. Yang satu pribadi manusia dengan ilahinya itu beda. Nah, kemudian dirumuskan lagi yang namanya natur, yang disebut dengan hypostatis union. Satu pribadi memiliki 2 hakikat yang berbeda. Hakikat keilahiannya dengan hakikat kemanusiaannya tidak bercampur.
Ketika dia makan itu hakikat kemanusiaannya, ketika dia menghidupkan orang mati dia adalah hakikat ilahinya. Atau digelari oleh orang Islam dengan ejekan yaitu Tuhan on off. Seperti itu. Ya, Ejekan karena, dari orang Islam. Gini, kalau menurut saya memang Tuhan Yesus itu terbatas. Terbatas itu waktu di bumi. Di luar Itu di bumi menurut saya. Iya. Tapi Nah, di surga dia kalau terbatas nggak? sekarang sudah berada di surga, sudah tidak terbatas, karena dia sudah kembali ke sang sumber. Dia tidak terbatas, karena dia di bumi itu dia tidak tahu hari kiamat juga, tidak memberitahu hari kiamat, karena menurut saya dia kan sudah berubah menjadi daging. Jadi yang membatasi dia itu kan daging, terbatas dengan daging. Tapi sekarang kalau bicara dia sudah di surga, pasti dia tahu. Karena dia sudah kembali Oke. ke sang sumber. Itu menurut saya. Coba XX baca Matius pasal 20 nomor 23. Matius Atau saya bacakan mungkin. Ini konteks ayatnya itu perikopnya ketika Salome itu minta supaya Yesus di surga nanti meletakkan muridnya duduk di samping Yesus. Lalu apa kata Yesus? Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Di sini Yesus tidak berkuasa di surga untuk menentukan siapa yang duduk di samping kanan dan di samping kirinya. Malah itu adalah kuasa Bapa. Ini bukti Yesus juga terbatas di surga. Saya kasih lagi satu dalilnya. Ini yang dibawa Edis loh. Nih, Yesus menaklukkan diri di bawah Bapa. Itu terbatas namanya tuh. Coba Kristus, ia tidak termasuk di dalamnya. Nih ya, ditunjukkan. Oh, ini konteks ini ya, betul. Tak, bukan ini ayatnya. Ini yang sering dibawa Edis. Nah, ke ayat 28-nya coba kita baca. Ayat 28, bahwa Yesus menaklukkan diri di bawah Allah Bapa. Itu bentuk ketidaksetaraan sebetulnya. Kalau teman-teman Kristen bisa jujur, kita baca ayat 28-nya. Nih, saya bacakan ayat 28-nya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Allah itu bukan hanya di dalam Yesus, di dalam semua manusia Allah itu. Makanya kami tidak pernah memaknai bahwa Tuhan di dalam Yesus itu maksudnya Yesus adalah Allah Bapa, karena ternyata diksi-diksi bahwa Allah di dalam semua juga dipakai untuk makhluk yang lainnya. Nah, untuk kali ini pernyataan tentang Yesus di surga. XX boleh saja mengimani Yesus itu setara dengan Bapa di surga, silahkan saja, tidak masalah, itu hak prerogatif. Tapi Ya, mungkin itu ini bertentangan, ya, itu bertentangan dengan dalil 1 Korintus pasal 15 nomor 28. Tapi kalau XX punya pandangan lain terkait ayat itu, Ya, tidak itu masalah. jujur nih, saya tidak bisa membantah ayat itu karena saya belum sanggup untuk membahas itu, jadi saya takut salah-salah. Kalau untuk teman yang lain silakan, saya tidak berani. Ya, mudah-mudahan ambil kesimpulan XX menjawab ini ya diberikan apa yang saya pemahaman tidak yang tahu. baik ya. Saya tidak mau. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya izin turun dulu nih. Terima kasih. Oke, XX. Ya, XX jangan lupa belajar terus, semangat belajar, semoga dapat pemahaman yang benar dan kemudian semakin cerdas dalam beragama XX ya, luar biasa. Teman-teman, kita tidak perlu menghakimi saudara kita seperti Martin dan XX. Sudah banyak perubahan dari Martin dan XX, teman-teman. Dulu agak sedikit frontal, tetapi semakin lama, semakin kesini semakin lemah lembut, semakin tenang, semakin ini ya, walaupun memang yang namanya keyakinan ini teman-teman sulit untuk diperbincangkan di Komal sebenarnya, tapi karena sudah terlanjur ada diskusi lintas agama, maka kita tidak bisa menghindari debat lintas agama. Tapi kita tetap harus respect kepada Martin dan juga XX tadi, selagi mereka tidak menghujat apapun keyakinannya, kita tetap harus respect kepada mereka, harus bersikap adil. Nah, walaupun mereka menyalahpahami menurut kita, nggak boleh kita paksakan pendapat kita, karena mereka juga punya pandangan sendiri dari gereja mereka. It's okay, nggak apa-apa ya. Bagi kita tuh bukan memaksakan pendapat, tapi berdakwah kepada mereka dengan cara bil hikmah. Semoga Martin dan juga XX bisa mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian bisa menjadi orang yang pribadinya terus bertumbuh ya, menjadi pribadi baru, pribadi yang baik seperti itu dipertahankan. Oke, kita lanjut. Ini ada Ulfi, agamanya apa? Silakan kenalan dulu. Halo. Yang mana ini? Ulfi, bukan kamu, Ulfi. Nama kamu Ulfi bukan? Yang dipanggil tuh Ulfi, Gian. Iya. Halo Ulfi. Oke, kita turunkan Ulfi. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.